Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maraatus Syafa'ah, nomor absen 15, nomor induk mahasiswa 932211419. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman hasil baca saya dari mata kuliah Filsafat Umum. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang salah satu aliran filsafat dalam filsafat. Kemudian juga salah satu tokoh filosof dalam filsafat. Dan ini merupakan rangkuman hasil baca saya mata kuliah Filsafat Umum, yaitu pengantar filsafat pada tanggal 14 bulan 9. Kemudian tentang objek penelitian filsafat, yaitu pada tanggal 21 bulan 9. Kemudian tentang akal dan hati pada zaman Yunani kuno, yaitu pada tanggal 28 bulan 9. Dan ada juga lanjutan dari akal dan hati pada zaman Yunani kuno pada tanggal 5 bulan 10. Dan juga akal dan hati pada abad pertengahan. Dan yang terakhir yaitu lanjutan dari akal dan hati pada abad pertengahan pada masa Anselmus dan Thomas Aquinas. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran dalam filsafat, yaitu empirisme. Kata empirisme sendiri berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Jadi, menurut aliran ini, pengalaman indera inilah sumber pengetahuan yang benar. Karena itulah, metode penelitian yang menjadi tumpuan aliran ini ialah metode eksperimen. Namun, kelemahan aliran ini cukup banyak. Kelemahan yang pertama yaitu indera terbatas. Benda yang jauh jadi terlihat kecil, tapi sebenarnya apakah benda itu kecil? Tidak. Dan keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan objek tidak sebagaimana adanya. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gula rasanya pahit, padahal aslinya gula rasanya manis. Kemudian udara panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan yang salah juga. Kelemahan yang ketiga yaitu objek yang menipu. Contohnya ilusi, fata morgana. Jadi objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia tangkap oleh alat indera. Ia membohongi indera. Ini jelas dapat menimbulkan pengetahuan indrawi yang salah. Kelemahan yang keempat yaitu berasal dari indera dan objek itu sekaligus. Dalam hal ini, di sini mata tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau itu pun tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Jika kita melihatnya dari depan, yang kelihatan ialah hanya kepala kerbau, dan kerbau pada saat itu pula memang tidak mampu sekaligus memperlihatkan ekornya. Jadi, kesimpulannya ialah empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Dan oleh karena itu, setelah aliran ini muncullah aliran rasionalisme, yaitu aliran yang menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Kemudian, saya akan menjelaskan salah satu filosof dalam filsafat, yaitu Parmenides. Parmenides yang lahir pada kira-kira tahun 450 sebelum Masehi dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Bahkan dapat disebut filosof pertama dalam pengertian modern.
Sistemnya atau pemikirannya secara keseluruhan disandarkan pada deduksi logis. Dalam The Way of Truth, Parmenides bertanya, apakah standar kebenaran dan apa ukuran realitas? Bagaimana hal itu dapat dipahami? Ia menjawab, ukurannya ialah logika yang konsisten. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak berpindah tempat, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangka. Contohnya sebagai berikut. Ada 3 cara berpikir tentang Tuhan. Yang pertama yaitu ada, dan yang kedua yaitu tidak ada, dan yang ketiga ada dan tidak ada. Dan yang benar dari pemikiran ini ialah ada. Kenapa? Karena tidak mungkin meyakini yang tidak ada sebagai ada, karena yang tidak ada pastilah tidak ada. Dan pengandaian yang ketiga pun tidak mungkin, karena mungkin Tuhan itu ada dan sekaligus tidak ada. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.